Sumpah ya, malam tadi saya bener-bener benci banget sama kelakuan suami, sampai subuh aja nih emosi masih membara. Dan ya, untuk meredakan sedikit amarah saya, tolong kasih masukan, apakah respon yang saya keluarkan ini benar atau sudah keterlaluan? Ceritanya gini, saya, suami sama anak pertama saya, umur 9 bulan, lagi main di ruang tengah. Posisi si Dede lagi naik baby walker, mainlah tuh kejar-kejaran sambil ketawa-ketawa. Nggak lama ada tetangga ngetok pintu. Dia bilang, "Mbak, airnya udah nyala belum? Kalau belum, sambung selang aja ke rumah saya. Kebetulan airnya lagi banyak." Dah lah tuh. BTW ini udah hari kelima nggak ada air di kontrakan saya. Inisiatif lah saya mau ngerendam cucian yang udah numpuk. Sebelum ke WC, saya ngomong ke suami. "Papa, nitip ade bentar ya, mau nyuci dulu?" "Iya." Sambil terus main sama anak. Selang beberapa menit saya nyuci, kok ada yang aneh ya? Gitu. Kok suara ketawa anak saya nggak ada? Suara roda baby walker juga udah nggak kedengeran? Mulai was-was lah. Saya udahin dulu nyucinya. Pas keluar WC, kok suami anak dan motor udah nggak ada di ruang tengah. Mereka kemana? Pintu juga posisi kebuka. Saya pikir suami sama anak saya lagi main keluar. Kebetulan ada pasar malam juga di sini. Pas saya mau nutup pintu, sayup-sayup saya dengar suara ketawa dan roda baby walker anak saya. Tanpa babi bu, saya lihatlah keluar. Dan kalian tahu apa yang saya lihat di saat itu? Anak saya udah siap mau meluncur ke jalan raya. BTW, jarak kontrakan ke jalan raya cuma 3 meter. Dengan kondisi menurun, langsung nyambung ke jalan raya besar. Dengan gemetar sebadang badan saya tarik anak saya peluk dia sekencang-kencangnya. Dalam pikiran saya saat itu, mungkin jika saya telat sedetik saja, nyawa anak saya akan melayang. Entah itu tertabrak truk atau motor yang sedang melaju kencang, saya nangis es kencang sambil nyari suami saya yang udah nggak ada di rumah. Selang setengah jam, suami saya datang dengan muka tanpa rasa bersalah. Udah ninggalin anak dengan posisi pintu terbuka dan depan jalan raya. Tanpa sadar, langsung saya tampar berkali-kali mulutnya sambil saya anjir-anjirin. Saya ngomong gini, "Kamu kalau mau keluar, bisa nggak ngomong dulu sama istri?" Sambil teriak nangis. "Kenapa kamu ninggalin anak dengan posisi pintu kebuka lebar? Main tinggal gitu aja? Apa susahnya ngomong? Lo tahu nggak? Anak kita hampir modar kalau detik itu saya masih di kamar mandi." Dengan polosnya dia bilang gini, "Ya udahlah, toh nggak kejadian juga, anak juga selamat." Geblek rasanya mau saya black ketek suami saya saat itu juga. Dengan emosi yang sangat membara, saya pukul, tampar suami saya berkali-kali. Udah tahu salah, kok masih berani dia jawab gitu? Nyawa. Loh ini, nyawa anak. Astagfirullah. Gak abis pikir. Dia bilang, "Saya tadi ke Alfa, beli susu buat Dede." Terus saya ngomong lagi, "Kalau mau keluar, kenapa nggak bilang? Kenapa pintu nggak ditutup? Udah tahu anak lagi main di ruang tengah, lo malah keluar naik motor. Nggak bilang dulu, lo niat black attack nih anak. Ya kan di rumah ada kamu, masa kamu nggak tahu kalau saya keluar beli susu? Ya gimana? Mau tahu, orang lu aja keluar nggak bilang ke dasar. Bodoh, ceroboh, dititipin anak, bukannya tungguin, malah pergi. Cekcok besar lah saya di sana. Sampai tetangga aja ada yang ke rumah. Sampai pagi ini, saya belum dengar kata maaf yang keluar dari mulut dia. Emang watados banget, astagfirullah. Ini gimana ya? Apakah respon saya terlalu berlebihan kah? Terlalu lebay kah? Salah nggak sih saya sampai nampar, mukul suami gara-gara ini? Apa yang akan kalian lakuin kalau ada di posisi ini? Sekedar klarifikasi aja, bukan mau menyudutkan pihak manapun. Dan bukan juga maksud saya buat ceritain aib keluarga saya sendiri di sini. Kebetulan banyak yang bilang respon saya sangat keterlaluan. Ya, emang saya akui itu emosi saya terlalu meledak-ledak? Iya, bener, saat itu emosi saya lagi tinggi. Tapi saya mau kalian tahu, di sini posisinya saya lagi hamil besar karena kebobolan. Nggak direncanakan. Seharian saya ngurus anak sendiri, ngurus rumah sendiri. Suami pulang jam 6 sore, itu posisi saya belum mandi karena nggak ada air dan cucian udah sangat-sangat numpuk. Biasanya kalau lagi di rumah sendiri, kemanapun anak saya bawa. Bahkan saya rela beberes rumah sambil gendong anak, padahal lagi hamil besar juga. Jadi sangat jarang kalau saya biarin anak saya naik baby walker sendiri, tanpa pengawasan. Di malam itu juga, saya lagi main kejar-kejaran sama anak. Dia happy, ketawa-ketawa, makanya nggak kepikiran mau ikat, itu baby walker, pakai tali. Toh juga bapaknya udah ada di rumah. Alhamdulillah, tetangga ngabarin mau ngasih air buat kita nyuci delata. Seneng lah tuh saya. Akhirnya bisa nyuci, ngepel mandi,
tanpa pikir panjang langsung ke kamar mandi. Dan jadilah kejadian itu, pas saya negur suami, awalnya nggak langsung marah-marah, teriak-teriak kok, cuman pas denger jawaban dia kayak gitu, emosi saya langsung memuncak. Dan saya mukul suami juga cuman di mulutnya doang, dan nggak kenceng. Gimana mau mukul kenceng, toh badan saya masih gemeteran. Saya juga nggak marahin suami di depan anak, karena setelah kejadian itu, si adek langsung ditidurin, sebelum papanya pulang. Ditambah badan saya juga lagi capek, kontraksi juga sering, apalagi saya yang apa-apa sendiri. Mungkin itu yang bikin saya nggak bisa ngontrol emosi sampai mukul suami. Sebelumnya, makasih banget sama respon kalian, pro kontra udah pastilah ya. Makasih juga atas respon positifnya, nasihat-nasihatnya juga. Saya sama suami udah baikan kok. Saya tipe yang nggak mau memperpanjang masalah. Suami nggak minta maaf emang, tapi dia udah usaha kok buat nebus kesalahannya. Hari ini juga dia yang masak dan lanjutin cucian semalam. Suami saya baik, sangat baik. Cuman punya sifat ceroboh dan selalu gampangin kesalahan yang dia buat. Itu aja. Dan banyak juga yang bilang, untung suaminya sabar, nggak bales tamparan istrinya. Iya, alhamdulillah. Suami saya sabar, dan sesuai komitmen kami dulu pas awal nikah. Kalau dia buat salah, saya bebas ngeluarin respon gimana pun, dan suami saya nggak boleh bales. Begitupun sebaliknya, kalau saya yang salah, suami juga bebas mau ngelakuin apa aja ke saya, dan saya nggak boleh bales. Cuman dari banyaknya kecerobohan yang suami saya lakukan, part inilah yang menurutku paling fatal. Makanya respon saya nggak terkendali.